Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Miss harap kalian selalu sehat dan harus tetap semangat. Saat ini kita masih belajar di tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Nah, sekarang kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Sebelumnya, kita lihat yuk kompetensi dasar yang harus kita capai. Yang pertama, ada KD 3.1, yaitu menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Selanjutnya, KD 4.1, menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, di muatan bahasa Indonesia ini kita akan belajar materinya ada 3 nih. Yang pertama, kita akan belajar bahan pembuat benda. Contohnya, ada bahan pembuat benda dari kaca, logam, kain, karet, dan plastik. Nah, selain itu kita juga akan bahas ya tentang keunggulan dan kelemahan bahan tersebut. Yang kedua, kita akan belajar prinsip 3R, yaitu reuse, reduce, and recycle. Yang ketiga, memilih dan menentukan bahan yang tepat untuk membuat benda disertai alasannya. Nah, sekarang kita masuk yuk ke materi yang pertama. Di materi yang pertama, kita akan belajar bahan pembuat benda. Nah, sebelumnya di pelajaran bahasa Indonesia yang kemarin, kita sudah belajar nih bahan pembuat benda dari kayu dan kertas. Nah, selain kayu dan kertas, ternyata ada bahan-bahan lain yang digunakan untuk membuat benda. Nah, bahan-bahan tersebut antara lain ada yang dari kaca, logam, kain, karet, dan plastik. Nah, kita akan bahas benda yang pertama. Nah, bahan benda yang pertama yaitu dari kaca. Nah, bahan kaca memiliki kelebihan. Yang pertama, sifatnya dapat meneruskan cahaya atau biasa disebut tembus pandang. Lalu, dia juga tahan air. Nah, karena sifatnya tersebut dapat dimanfaatkan manusia untuk membuat akuarium ataupun dapat juga membuat jendela. Yang kedua, sifatnya dapat meneruskan cahaya, dapat dimanfaatkan untuk membuat kaca jendela mobil, lalu figura, dan juga cermin. Yang ketiga, sifat kaca tidak menghantarkan panas. Selain tidak menghantarkan panas, juga tidak menghantarkan listrik. Nah, sehingga kaca tersebut dapat dibuat peralatan dapur seperti piring, gelas, dan mangkuk. Selain kelebihan, kaca juga memiliki kelemahan. Nah, kelemahan kaca antara lain mudah pecah, tidak mudah dibentuk, dan juga berat. Nah, oleh karena itu, kita harus berhati-hati jika menggunakan benda yang terbuat dari kaca. Karena jika pecah, maka pecahan kaca tersebut dapat melukai tubuh kita. Benda dari logam. Nah, bahan logam ada banyak jenisnya. Setiap jenis logam memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, sekarang yang pertama kita akan bahas mengenai logam besi dan baja. Nah, sifat besi dan baja itu kuat. Nah, karena sifatnya tersebut, besi dan baja dapat dimanfaatkan untuk membuat jembatan, rel kereta api, dan juga kendaraan militer atau tank. Yang kedua, ada emas dan perak. Nah, emas dan perak termasuk logam mulia ya. Ini contoh emas dan ini contoh perak. Nah, sifat logam mulia tersebut yaitu indah dan juga mengkilap. Nah, sehingga karena keindahannya tersebut, logam mulia seperti emas dan perak dijadikan perhiasan. Nah, ini contohnya ya. Nah, yang C,
Sifat aluminium. Nah, aluminium ini contohnya ya. Aluminium itu mudah menghantarkan panas sehingga biasanya dimanfaatkan untuk membuat alat masak. Contohnya panci, penggorengan. Kita bisa lihat ya. Nah, ini ataupun teflon. Yang D, sifat tembaga yang menghantarkan listrik. Nah, ini adalah contoh dari logam tembaga. Nah, logam tembaga tersebut dapat menghantarkan listrik. Nah, biasanya dibuat menjadi bahan kabel listrik. Ini contohnya ya. Nah, di dalam kabel itu ada yang namanya bahan logam tembaga. Selanjutnya yang E, sifat aluminium yang ringan, dimanfaatkan untuk badan pesawat terbang. Nah, ini contoh aluminium ya. Nah, aluminium karena ringan biasanya dijadikan bahan untuk membuat badan pesawat terbang sehingga mudah untuk terbang. Selain kelebihan, ternyata logam juga memiliki kelemahan loh. Nah, apa sih kelemahannya? Nah, misalnya ada sebagian logam yang memiliki kelemahan yaitu mudah berkarat. Nah, contohnya ini ya. Ini adalah contoh rantai. Rantai tersebut terbuat dari logam besi. Biasanya logam besi tersebut mudah sekali berkarat karena terkena air dan juga terkena udara sehingga terjadinya oksidasi yang menimbulkan karat pada besi tersebut. Bahan benda selanjutnya yaitu benda dari kain. Kain adalah bahan dari pakaian yang kita kenakan. Sifat kain yaitu ringan, mudah dibentuk, dan mudah dirapikan, sehingga memudahkan manusia membuat beragam pakaian. Nah, sifat bahan kain lainnya yaitu tidak menghantarkan panas. Karena sifatnya tersebut, kain dimanfaatkan untuk membuat sarung tangan dapur. Alas, gelas, dan piring pun juga dibuat dari kain loh. Nah, selain memiliki kelebihan, ternyata kain juga memiliki kekurangan. Kekurangan kain antara lain mudah menyerap air sehingga mudah basah. Kalian pernah kan kalau kehujanan pasti baju kalian akan basah juga. Selanjutnya, benda dari karet. Keunggulan bahan karet adalah lentur, tahan lama, kedap udara, dan tidak menyerap air, serta tidak juga menghantarkan listrik. Nah, sifat lentur dan kedap udara bahan karet dimanfaatkan untuk membuat ban mobil dan juga balon. Sifat lentur memungkinkan bahan karet juga dijadikan sebagai sepatu dan sandal. Selanjutnya, sifat tidak menghantarkan listrik menjadikan karet dibuat pembungkus kabel listrik. Nah, ini contohnya ya. Karet juga memiliki kelemahan, antara lain karet tidak tahan panas, sehingga tidak cocok dijadikan peralatan dapur. Nah, selain itu, bahan karet juga tidak mudah terurai di alam, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, bahan dari plastik. Nah, di sekitar kita banyak sekali benda yang terbuat dari plastik, seperti peralatan makan, ada piring dan gelas. Terus peralatan mandi seperti ember dan gayung, tempat sampah, botol minuman, jas hujan, dan juga kantong plastik. Nah, plastik memiliki kelebihan antara lain ringan, mudah dibentuk, tidak mudah pecah, dan juga tidak menghantarkan panas dan listrik. Selain itu, plastik juga tidak menyerap air, serta tahan lama. Nah, proses pembuatan benda dari plastik pun mudah dan juga harganya murah. Selain memiliki kelebihan, plastik juga memiliki kekurangan. Antara lain, plastik sulit untuk membusuk atau sulit terurai di alam, sehingga dapat mencemari lingkungan. Mudah terbakar, sehingga tidak bisa digunakan untuk peralatan yang langsung terkena api. Karena kalau langsung terkena api, plastik akan sekali mudah meleleh.
Karena memiliki banyak keunggulan, plastik banyak dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan. Namun, sampah plastik berdampak buruk bagi lingkungan karena sulit terurai di alam. Nah, diperkirakan butuh waktu puluhan hingga ratusan tahun agar plastik bisa terurai di alam. Mengapa demikian ya? Nah, karena plastik dibuat dari minyak bumi. Bahan yang sama digunakan untuk membuat bahan bakar seperti solar dan bensin. Tidak ada bakteri yang dapat menguraikan bahan kimia yang menyusun plastik. Nah, penguraian plastik di alam terjadi melalui radiasi sinar matahari, panas, dan kelembapan, serta tekanan di dalam bumi yang berlangsung sangat lama. Nah, sampah plastik yang dibuang ke tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena tanah mengandung logam berat yang bersifat racun. Selain itu, sampah plastik juga menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah karena adanya sampah plastik yang dapat menyebabkan air dan mineral tidak dapat menembus tanah. Akar tumbuhan pun tidak dapat menembus tanah untuk mencari air dan mineral, sehingga tumbuhan dapat mati. Nah, sampah plastik yang dibuang ke perairan juga menyebabkan terjadinya pencemaran air yang membahayakan bagi makhluk hidup yang tinggal di laut. Nah, kalian bisa lihat ya, ini contoh pencemaran plastik di tanah. Selain itu, pencemaran plastik juga mempengaruhi kehidupan di laut. Berdampak buruk terhadap lingkungan, kita harus bertindak nyata. Namun, kita tidak mungkin menghapus penggunaan plastik seluruhnya. Hal yang dapat kita lakukan adalah menerapkan prinsip 3R. Apa sih prinsip 3R itu? Kepanjangan 3R adalah reuse, reduce, and recycle. Nah, reuse artinya menggunakan kembali plastik yang tidak terpakai. Misalnya, menggunakan kantong plastik yang sudah tidak dipakai untuk berbelanja. Lalu, reduce. Reduce artinya mengurangi pemakaian plastik. Selanjutnya, recycle. Recycle artinya mendaur ulang sampah plastik. Misalnya, mengubah botol plastik bekas air mineral menjadi pot tanaman. Nah, prinsip 3R, reuse, reduce, recycle tidak hanya dilakukan untuk sampah plastik saja, tetapi juga dapat dilakukan untuk sampah jenis lainnya, misalnya kertas. Nah, contoh lain dari tindakan 3R, reuse, reduce, recycle dapat kita lakukan sebagai berikut. Contoh untuk reduce. Reduce kita dapat mengurangi. Ingat ya, reduce artinya mengurangi. Nah, kurangi penggunaan bahan sekali pakai. Terus bawa juga kantong atau tas belanja sendiri. Lalu memilih produk yang dapat diisi ulang. Selanjutnya, menggunakan produk, wadah, atau kantong yang dapat digunakan berulang-ulang. Ingat ya. Yang kedua, reuse, menggunakan kembali. Use, ingat kalau bahasa Inggris use itu artinya menggunakan. Nah, imbuhan re dalam bahasa Inggris itu artinya pengulangan, berarti reuse artinya menggunakan kembali. Nah, reuse contoh tindakannya antara lain menggunakan baterai isi ulang, menjual atau memberikan sampah yang terpilah pada yang membutuhkan. Contohnya, misalnya kalau kamu memberi barang dari plastik, nah sampahnya bisa kamu kumpulkan, lalu kamu bisa berikan ke pemulung ataupun tempat pengolahan sampah. Selanjutnya, gelas atau botol plastik untuk pot, bibit, dan kerajinan. Nah, bisa dibuat dari plastik juga ya. Lalu, potongan kain atau baju bekas dapat digunakan untuk lap atau keset. Nah, selanjutnya prinsip recycle. Ingat kan waktu di sains ada kata cycle. Cycle itu artinya daur. Nah, berarti recycle artinya mendaur ulang. Nah, mendaur ulang kertas menjadi kertas atau kerajinan baru. Terus selain itu, sampah dedaunan diolah menjadi kompos. Kompos itu adalah pupuk yang terbuat dari sampah-sampah organik atau sampah yang dapat terurai oleh alam. Selanjutnya, menggunakan bohlam lampu.
yang bekas untuk menjadi pot ataupun akuarium. Selain itu, kita juga bisa temukan tindakan lain dari reuse. Contohnya, gunakan kertas di kedua sisi sehingga tidak ada bagian yang terbuang. Lalu, sumbangkan barang-barang yang sudah tidak terpakai agar dapat digunakan kembali oleh orang lain yang masih membutuhkan. Selanjutnya, gunakan kreativitas kalian untuk memperpanjang umur kemasan dari produk yang kita beli. Jadi misalnya, kita dapat membuat kembali fungsi dari benda tersebut. Misalnya di sini ada kaleng bekas minuman, kita bisa gunakan kembali untuk tempat alat tulis. Nah, koran dapat kita bentuk menjadi wadah pensil, ataupun bungkus kemasan plastik dapat kita olah lagi menjadi sebuah tas. Nah, selain itu ada lagi prinsip yang kedua, contoh reduce. Nah, reduce itu artinya mengurangi. Nah, kurangi penggunaan kantong plastik dengan membawa tas sendiri dari rumah. Jadi ketika kamu belanja, mau di supermarket ataupun di tempat-tempat lain di pasar, kalian bisa bawa tas sendiri ya dari rumah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Lalu belilah kemasan dalam ukuran besar sekaligus. Nah, selain lebih murah juga mengurangi sampah. Jadi misalnya kalau kalian membeli sebuah produk, belilah produk yang besar sekaligus. Jangan yang kecil-kecil karena sampahnya akan banyak. Selanjutnya, kurangi juga penggunaan popok bayi yang biasa dijual. Nah, bisa kalian ganti nih, biasanya punya adik bisa diganti menjadi popok kain. Selanjutnya untuk contoh tindakan recycle. Nah, kita dapat membuat kompos dari sampah organik, lalu mendaur ulang kertas dari sampah-sampah kertas dan karton. Selanjutnya juga dapat mendaur ulang gelas dan botol plastik menjadi biji plastik. Nah, biji plastik tersebut nanti dapat diolah dan dicetak kembali menjadi barang baru. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, memilih dan menentukan bahan yang tepat untuk membuat benda disertai alasannya. Nah, benda-benda dapat terbuat dari kayu, kertas, plastik, kaca, logam, kain, dan karet. Nah, masing-masing bahan tersebut pasti memiliki keunggulan dan kekurangan. Nah, kita tidak boleh sembarangan memilih bahan untuk membuat suatu benda. Harus didasari oleh sifat benda tersebut atau sifat bahan tersebut. Misalnya, kita akan membuat jas hujan. Nah, jas hujan tersebut terbuat dari plastik. Kenapa ya? Nah, karena plastik itu anti air. Jadi kalau jas hujan terbuat dari plastik, tentunya tidak akan tembus air. Kalau jas hujan terbuat dari kain, pasti akan tetap basah ya. Nah, sekian dulu ya penjelasan dari Miss. Semoga kalian dapat memahami materi kita kali ini. Nah, jangan lupa ya kerjakan tugas bahasa Indonesia nanti akan Miss tulis di slide selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.